Edis, Silakan. aku menyimak nih dari tarik di bawah ini. Berzina mencuri masuk surga kah? Betul kah? Menurut ajaran agama Islam, iya. Tapi kalau di dalam Kristen itu bersundal dulu baru masuk surga. Matius 21 nomor Baik. 31. Di situ tidak ada kata tobat ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Masih ada lanjutannya. Jangan tertawa dulu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi bersundal dulu baru masuk surga, betul? Edis TV semprot habis Daeng Sahrul dan Nora Aritonang serta sentil Ustadz Abdul Somad. Bersundal dulu baru masuk surga. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, selamat pagi Daeng Sahrul. Edis, Silakan. aku menyimak nih dari tarik di bawah ini. Berzina mencuri masuk surga kah? Betul kah? Menurut ajaran agama Islam, iya. Tapi kalau di dalam Kristen itu bersundal dulu baru masuk surga. Matius 21 nomor 31. Di situ tidak ada kata tobat ya. Baik. Jadi berani bertanya harus berani ditanya ya. Iya. Siapakah di antara kedua orang tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab, masih ada lanjutannya, jangan tertawa dulu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi bersundal dulu baru masuk surga, betul? Baik, pemahamannya seperti ini. Dengarkan. Itu logika Muslim. Dengarkan. Iya memang sama seperti kamu. Oh, silakan kamu bicara dulu. Kan? Silakan kamu Jadi bicara bersundal dulu baru masuk surga. Betul kan? Itu lebih parah. Itu ajaran Islam. Kemana ajaran Islam? Sedangkan di situ sudah nyata. Ajaran Islam. Deng, apakah kamu sudah selesai bicara biar saya bicara? Nah, coba jelaskan dulu itu. Itu belum selesai itu. Baik, saya jelaskan ya. Kalau saya jelaskan, kamu dengar. Kalau tidak dengar, nanti kamu saya taruh di bawah untuk mendengar. Nah, ya enggak apa-apa. Kalau taruh di bawah saya, baik saja kalau tidak mau. Baik. Saya akan bacakan mulai ayat 28 karena perikopnya itu kan nak bayi di sini. Tawa-tawa terus dia tanda pusing dia. Kenapa Sahrul kok tertawa-tawa terus? Tanda Sahrul pening. Itu kamu dibawa ketawa. Kalau orang baik, saya dengar. Saya bacakan. Bisa saya bacakan? Bisa saya bacakan? Lanjut. Baik. Jadi ini berbicara tentang perumpamaan ketika Tuhan Yesus mengumpamakan respon. Jadi ini berbicara tentang respon. Tidak ada tanya di situ. Karena respon. Jangan nambah-nambah dis. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ya bicara saja. Tapi jangan nambah-nambah, di situ tidak ada respon kau ini ada. Baik, saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Jadi ini bicara tentang respon, perhatikan. Siapakah di antara dua orang tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, ini berbicara mengenai respon. Bagaimana pemungut-pemungut cukai? Baik, kamu tidur di bawah dulu. Ya, kamu nonton di bawah dulu, dengar di bawah. Ini teman-teman berbicara mengenai respon. Ketika pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Mereka menyesal. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sama seperti anak yang pertama tadi. Yang kalau bapaknya menyuruh, mereka katakan iya, 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 iya. Tetapi tidak dikerjakannya. Itulah perumpamaan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sementara anak yang kedua yang sekalipun mulutnya berkata, "Saya tidak mau," dia menyesal. Dan akhirnya pergi melakukan perintah bapaknya. Itu diumpamakan seperti perempuan-perempuan sundal dan para pemungut cukai. Makanya dikatakan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal tersebut akan masuk ke dalam kerajaan surga mendahului orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Ini kalau orang Kristen yang baca. Tapi kalau orang Muslim yang baca, karena kepalanya sering dibenturin ke ubin, akhirnya kayak begini. Sama, tulisannya sama, kitabnya sama, kita baca, tetapi outputnya, hasilnya berbeda. Karena apa? Karena mereka sering membenturkan kepala mereka ke ubin 5 kali sehari. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara Muslim membaca Bible-nya orang Kristen. Dengarkan ini. Ini namanya Nora Aritonang, berjilbab. Ya kalau berjilbab bahasanya memang seperti ini. Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, "Weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan. Gak ada gunanya kita berbuat baik. Ayo melacur kita." Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, "Kalian melacur terus saya ngapain?" "Pak, boleh bapak kau ini pelacur." Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur.
Nah, itu Muslim. Kalau Muslim baca Bible emang begitu. Padahal ayat itu berbicara mengenai bagaimana seorang perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai yang mendengar firman Tuhan, mereka menyesal dan bertaubat. Tetapi tidak demikian dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Itu bukan jadi perempuan sundal terus kamu masuk surga. Itu ajaran Muhammad. Kamu tidak percaya bahwa ajaran Muhammad walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga? Nanti saya putarkan lagi, nanti kalian bos. Sudah jelas menurut ajaran agama Islam yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Gimana? Jadi betullah kata Nora Aritonang. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surgalah dia. Terus terang, saya jujur berkata, merasa miris dan kesal dengan sikap Daeng Sahrul ketika Bang Edis TV sedang menjawab pertanyaannya dan Bang Edis TV membacakan konteks Matius 21 ayat 31. Artinya, Bang Edis TV membacakan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya sehingga mengerti dan memahami maksud yang sesungguhnya atau sebenarnya. Tetapi ketika Bang Edis TV membacakan ayat-ayat tersebut, Daeng Sahrul yang tidak punya etika dan sopan santun sama sekali, sambil tertawa cekikikan di saat Bang Edis TV membacakan ayat firman Tuhan. Ini merupakan satu sikap yang sama sekali tidak menunjukkan seorang yang beragama. Di dalam hidup ini kita perlu memiliki sikap hormat kepada orang yang sedang berbicara dengan kita. Dan kita juga perlu memiliki satu pemikiran. Bagaimana kalau orang lain memperlakukan saya demikian? Apakah saya senang? Kalau tidak sampai kepada penghayatan keagamaan yang demikian, maka akan tetap menjadi orang yang miskin, dangkal dan sempit dalam memahami nilai-nilai keagamaan. Bagaimana kalau misalnya saudara Daeng Sahrul ini membacakan kitab sucinya, tapi Bang Edis TV sambil tertawa cekikikan sehingga mengganggu Daeng Sahrul membaca kitab sucinya. Kan tidak etis, tidak punya sopan santun, tidak punya etika sama sekali. Saya berharap dalam konteks ini, Daeng Sahrul, Anda jangan terlalu sombong dan arogan. Milikilah sedikit saja kerendahan hati dan rasa menghormati, menghargai orang lain yang sedang membacakan kitab sucinya. Anda kan membutuhkan penjelasan, bukan menarik kesimpulan, karena itu bukan doktrin ajaran Anda.
Kalau memang yang Anda simpulkan benar seperti mengerti, memahami Alkitab secara baik, benar dan bertanggung jawab, tidak apa-apa. Ini Anda super ngawur. Anda sok tahu. Mungkin barangkali Anda mendengarkan ulasan terkait dengan Matius 21 ayat 31, di mana ada apologet polemikus lain di luar Kristen yang menyimpulkan bersundal dulu baru masuk surga. Itu merupakan satu penafsiran, pengertian, pemahaman yang benar-benar keliru, salah, dan menyesatkan. Pedoman dasar dalam mengartikan firman pun Daeng Sahrul ini tidak punya, termasuk Nora Aritona. Hanya modal ingin merendahkan ajaran, keyakinan orang lain, tapi tidak punya ilmu sama sekali. Apa yang dijelaskan oleh Bang Edi Stipi, yang mana beliau berupaya mencoba menjelaskan sesuai dengan konteks, tapi Daeng Sahrul ini hanya ketawa cekikikan, menunjukkan kebotolan yang akut. Padahal apa yang dijelaskan oleh Bang Edi Stipi benar-benar sesuai dengan konteks. Beliau langsung membatasi, tidak ada di situ kata tobat. Memang kata tobat tidak ada, tapi di sini ada ditunjukkan dengan sangat jelas. Matius 21 ayat 31, bagian B. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi di sini diberikan Yesus perumpamaan tentang dua anak. Anak yang pertama disuruh ke ladang anggurnya. Jawabannya cepat, "Ya, Bapak," tapi tidak berangkat. Hanya hiasan bibir, hanya manis di mulut, tapi tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tapi ketika sang bapak ini pergi kepada anak yang kedua, "Pergilah ke kebun atau ke ladang anggur kita." Anak yang kedua itu menolak. Tapi lama-kelamaan dia sadar, "Waduh, masa saya membangkang dan melawan perintah ayah saya?" Akhirnya dia sadar dan dia pun pergi ke kebun anggur atau ke ladang anggur mereka. Ini Yesus sedang membuat sebuah perumpamaan bahwa kelompok anak yang mengatakan ya tetapi tidak melakukan itu adalah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Terlihat di dalam Matius 21 ayat 23. Sedangkan anak yang kedua itu menggambarkan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang mana mereka membangkang, menolak, tidak sesuai dengan kehendak dari Allah. Tapi ketika Yohanes memberitakan kebenaran kepada mereka, mereka percaya, mereka menerima kebenaran itu, mereka menyesal, mereka bertobat. Itu artinya, jadi imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi telah disampaikan Yohanes kebenaran, mereka menolak dan tidak menyesal, mereka tidak percaya. Jadi bukan pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal masuk surga, titik, bukan. Tapi ada pemungut-pemungut cukai yang melakukan pemerasan kepada rakyat Yahudi dan perempuan-perempuan sundal yang hidupnya bersundal, hidupnya melacur, berzina. Mereka menyadari keberdosaan mereka dan mereka menyesal. Mereka percaya kepada kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes. Mereka yang berubah dari hidupnya yang lama dan menjalani hidup yang baru yang kontradiksi, bertentangan dengan kehidupan yang lama, berbalik dari dosa kembali kepada Allah. Itu yang disebut dalam istilah bahasa Yunani metanoia, dalam bahasa Indonesia bertobat. Jadi Daeng Sahrul dan Nora Aritonang ini tidak punya ilmu sama sekali.
Tidak ada pengertian pemahaman tentang Alkitab. Mereka hanya memenggal, memotong-motong, mencocok-cocokkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan yang sudah ada di benak, di pikiran mereka. Itu yang disebut dalam istilah teologi exegese. Sudah ada dulu konklusi kesimpulan, baru cari ayat-ayat yang mendukung kesimpulan. Tidak peduli teks, tidak peduli konteks, tidak peduli latar belakang, tidak peduli maksud dan tujuan penulisan. Yaitu ngawur, tidak ada ilmu dalam mengartikan Alkitab. Lagi pula di Perjanjian Lama, jangankan perempuan sundal, hasil sundal dan semburit pun tidak boleh dipersembahkan ke rumah Tuhan. Bahkan gadis yang kedapatan bersundal harus dilempari dengan batu. Demikian juga dengan Rasul Paulus berkata bahwa perempuan sundal, perempuan berzina tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Dari 10 hukum salah satu di antaranya, jangan berzina. Jadi Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa perzinahan, dengan dosa persundalan. Karena Yesus jelas berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jikalau ya hendaklah kamu katakan ya, jikalau tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Yesus itu tegas. Tidak ada istilah abu-abu, tidak ada istilah kompromi. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan berzina, yang mana orang-orang Yahudi berkata bahwa orang ini harus dilempari dengan batu atau dirancang. Itu menurut hukum Musa. Menurut guru bagaimana mengatasinya? Yesus menjawab, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah dia yang pertama kali melempar perempuan itu. Alkitab memberikan kesaksian, maka mereka pun undur satu-satu mulai dari yang tertua. Saya sedang membayangkan, memikirkan, kenapa mulai dari yang tertua? Karena yang lebih banyak berpengalaman melakukan dosa adalah yang lebih tua. Yesus tidak kompromi dengan dosa perempuan berzina itu. Tapi Yesus mengatakan, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berzina lagi. Jangan melacur lagi. Jadi tidak ada istilah perempuan-perempuan sundal, perempuan-perempuan penzina, bahkan pemungut-pemungut cukai masuk surga. Titik. Tidak. Kalau mereka datang merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya, meninggalkannya, bermetanoia, bertobat, siapapun diterima oleh Yesus. Makanya di dalam Injil Lukas dikatakan, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Barang siapa, mau pemungut cukai, mau perempuan sundal, perempuan berzina, mau koruptor, dan lain sebagainya. Kalau datang kepada Yesus, mengakui dosa-dosanya, serta meninggalkannya, maka diterima oleh Yesus. Tentunya kalau pertobatan yang pura-pura tidak akan diterima. Antara pesan firman Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru sinkron. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, kalau datang berperkara dengan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menuntaskan dosa-dosa sebesar seberat apapun itu, Yesus sanggup menyucikan, menguduskan, mengampuni, memulihkan, membenarkan, menebus, dan menyelamatkan. Tapi serius, tidak ada istilah kompromi lagi dengan kehidupan yang lama. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17,
Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.